Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bentuk korupsi yang lainnya. Salah satu contohnya adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Untuk lebih jelasnya silahkan nonton video. Perkenalkan, ini Pak Duitan, seorang PNS dengan jabatan strategis. Pak Duitan sering menerima hadiah dari rekannya, seperti barang atau perjalanan wisata. Barang dan fasilitas yang diterima oleh Pak Duitan ternyata merupakan gratifikasi. Lalu, apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi bisa mengakibatkan sikap permisif pada praktik suap, tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, kerusakan moral, akar mula dari korupsi, diskriminasi pelayanan, dan peningkatan biaya produksi. Pihak penerima yang dianggap dalam praktek suap gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Pihak penerima tersebut seperti Presiden, DPR, dan DPRD, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ataupun penyelenggara negara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pihak-pihak tersebut wajib menolak gratifikasi. Jika terpaksa menerima gratifikasi, penerima wajib melaporkan praktik tersebut paling lambat 30 hari kerja. Konsekuensi melakukan gratifikasi cukup berat, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan pidana denda maksimum 1 miliar rupiah. Dari hal ini, jelas sekali bahwa penerima gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk bisa menghindari gratifikasi, sebaiknya penerima mengidentifikasi dahulu pemberian dengan cara prove it, yaitu P. Purpose atau tujuan. Apakah tujuan dari pemberian tersebut? R. Rules atau peraturan. Bagaimanakah aturan perundangannya? O. Openness atau keterbukaan. Bagaimana substansi keterbukaan pemberian gratifikasi tersebut? V. Value atau nilai. Berapa nilai dari gratifikasi tersebut? E. Ethics atau etika. Bagaimana dengan moral pribadi Anda terhadap pemberian tersebut? I. Identity atau identitas. Apakah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan Anda? T. Timing atau waktu. Apakah pemberian tersebut berdekatan dengan waktu pengambilan keputusan atau perizinan? Jenis hadiah gratifikasi ada yang wajib dilaporkan kepada pihak berwenang. Ada pula yang hanya cukup dilaporkan kepada institusi masing-masing. Yang masuk ke dalam kategori suap, yang artinya wajib dilaporkan, adalah sebagai ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan oleh pejabat publik, seperti uang tunai, barang mewah, diskon khusus, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, uang selimut, komisi, dan cindera mata. Sedangkan gratifikasi yang cukup dilaporkan kepada instansi masing-masing adalah token gift, yaitu hadiah dalam kegiatan bisnis sebagai representasi institusi dan diproduksi secara massal, dan ceremonial gift, yaitu hadiah sebagai wujud penghormatan dari instansi satu kepada instansi yang lain, karena hal tersebut hanya berhubungan dengan hukum etika masing-masing. Nah, kita sebagai masyarakat sipil pun tentunya sangat berperan penting dalam upaya pengendalian gratifikasi. Seharusnya kita sebagai masyarakat tidak memberikan gratifikasi dengan harapan mendapatkan pelayanan khusus dari pejabat publik. Para pengusaha pun diwajibkan untuk menjalankan kode etik bisnisnya dengan tidak melakukan praktek suap dengan harapan dilancarkan proyeknya. Semua elemen masyarakat dapat pula membantu mengendalikan praktik tersebut dengan cara mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat atau merasakan adanya praktik gratifikasi, pemerasan, dan suap. Bandung pun mempunyai aksi nyata untuk memerangi gratifikasi. Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan KPK membentuk unit pengendalian gratifikasi atau UPG di bawah koordinasi Inspektorat Kota Bandung. Hal ini didukung dengan pernyataan komitmen dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, terhadap penerapan pengendalian gratifikasi. Komitmen menolak suap gratifikasi dan uang pelicin di lingkungan pemerintah Kota Bandung oleh SKPD Kota Bandung. Dari hasil kerjasama tersebut, maka keluarlah peraturan wali kota atau perwal yang menjelaskan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagai berikut. Sedangkan berdasarkan keputusan wali kota, berikut tugas-tugas dari UPG.
Untuk mekanisme pelaporan gratifikasi, pertama, laporkan praktik gratifikasi secara tertulis kepada Inspektorat Kota Bandung. Kedua, laporan dilanjutkan kepada KPK. Ketiga, laporan tersebut akan diproses, dianalisa, dan diklarifikasi. Kemudian, status gratifikasi akan ditetapkan jika terbukti adanya praktik gratifikasi. Maka, pelaku akan ditindaklanjuti secara hukum. Warga Kota Bandung, mari wujudkan Bandung juara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara. Dengan cara berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan kepada Inspektorat Kota Bandung. Bandung kita, tanggung jawab kita. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Bentuk gratifikasi di sini ada dua, yaitu bentuk gratifikasi yang positif dan yang kedua adalah bentuk gratifikasi negatif. Kalau yang pertama, bentuk gratifikasi atau gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus kepada seorang lain tanpa mengharapkan pamrih, atau dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Kemudian gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini membudaya di kalangan birokrat, contohnya di kantor-kantor pemerintahan maupun pengusaha karena ada interaksi. Selanjutnya, gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam arti luas, gratifikasi didefinisikan yakni pemberian dalam arti luas seperti pemberian uang, barang, rabat atau diskon, kemudian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian, bagaimana jika kita menerima gratifikasi atau penyelenggara negara menerima gratifikasi? Bagaimana cara melaporkannya? Bagaimana cara agar gratifikasi ini apakah bisa diambil atau diterima atau tidak? Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, apabila seseorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 1. Mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Yang kedua, laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Kemudian yang ketiga, dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan laporan di KPK, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik kita atau kembali atau menjadi milik negara. Yang keempat, tata cara penyampaian laporan dan penentuan status KPK diatur dalam atau menurut Undang-Undang tentang KPK. Adapun salah satu contoh atau cara penyampaian gratifikasi itu bisa dilaporkan melalui laporan gratifikasi online KPK. Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi adalah yang pertama, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Selanjutnya, hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat saat perkawinan anaknya. Kemudian, pembelian tiket kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarga untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma alias gratis. Kemudian, adanya pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan. Kemudian pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat atau pegawai negeri sipil. Kemudian pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Kemudian adanya pemberian souvenir kepada pejabat atau PNS pada saat kunjungan kerja. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya. Oh iya, rekanan itu adalah pihak ketiga yang dimana kita atau dimana biasanya
Rekanan ini adalah orang-orang yang menjadi kontraktor atau menjadi jasa konsultan dalam perencanaan atau pembangunan yang ada dalam sebuah organisasi, lembaga, atau di unsur-unsur pemerintahan. Bisa juga di swasta, bisa juga di BUMN, maupun non pemerintahan. Rekanan ya itu tadi, ya pihak ketiga yang dipakai jasanya untuk melakukan sebuah pembangunan. Kemudian masih ada lagi contohnya pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, kemudian cenderamata bagi guru atau PNS pada saat pembagian rapor atau kelulusan. Nah ini yang sering kita ulang-ulang atau yang membudaya di Indonesia. Kemudian adanya pungutan liar di jalan raya tidak disertai dengan pemberian bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas. Kemudian adanya biaya tambahan untuk mengurus dokumen. Kemudian adanya biaya tambahan atau fee sekitar 10-20% dari nilai proyek. Kemudian uang retribusi untuk masuk pelabuhan yang dilakukan oleh instansi pelabuhan atau dinas perhubungan dan dinas pendapatan daerah tanpa menunjukkan tiket yang jelas. Kemudian parsel ponsel canggih terbaru dari pengusaha ke pejabat, perjalanan wisata bupati menjelang akhir jabatan, kemudian hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran, adanya pengurusan KTP, SIM atau paspor yang dipercepat dengan uang tambahan atau yang biasa kita sebut dengan uang pelicin. Kemudian mensponsori kegiatan internasional tanpa menyebutkan anggaran yang jelas, apa kegunaannya, dan ada indikasi penerimaan ganda atau pemasukan ganda yang angkanya tidak masuk akal. Dengan demikian, pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yaitu pemberian atau janji yang mempunyai kaitan hubungan kerja, kedinasan, atau semata-mata karena keterikatan hubungan kerja atau kedudukan pejabat, pegawai negeri sipil dengan si pemberi. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah korupsi. Korupsi sudah ada di Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, baik zaman kerajaan atau pada masa pemerintahan kerajaan yang ada di Indonesia maupun pada masa kolonial Belanda, akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut runtuh karena adanya korupsi-korupsi seperti tadi, yaitu mengambil upeti, mengambil hadiah, mengambil pajak dengan harga yang tinggi atau memberikan aturan-aturan yang menyengsarakan. Akhirnya pada masa pemerintahan kerajaan dan masa kolonial Belanda, kerajaan-kerajaan tersebut yang membudayakan korupsi atau memberikan sebuah peraturan-peraturan yang sangat merugikan masyarakat dengan melakukan pungutan seperti upeti yang tinggi, hadiah yang diberikan kepada pejabat dari masyarakat, kemudian pajak yang tinggi, menghancurkan kerajaan tersebut yang akhirnya menjadi atau terjadinya perang saudara, perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, kemudian yang sangat merugikan masyarakat. Begitu juga dengan masa kolonial Belanda tadi, seperti VOC, karena banyaknya korupsi-korupsi oleh pejabat-pejabat dari penjajahan atau pada masa kolonial Belanda, VOC hancur sendiri karena akibat pejabat-pejabatnya yang korup. Selanjutnya pasca kemerdekaan, yang pertama Orde Lama. Untuk mengurangi tingkat korupsi di suatu negara Indonesia, maka dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang dibentuk oleh Ahmad Nasution pada tahun 1963. Kemudian ada juga Operasi Budi atau Kotrar atau Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi, di mana di sini yang dibentuk oleh Soekarno dan Ahmad Yani. Kemudian Orde Baru. Di sini dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung tahun 1970. Kemudian selanjutnya di era reformasi oleh Bapak Habibie membentuk KPKPN atau KPPU atau Lembaga Ombudsman tahun 99. Seperti kita lihat sekarang, Ombudsman masih berada atau eksis di Indonesia. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPT
IPK dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi dengan ketua yang pertama ada Taufikur Rahman Ruki. Namun dengan adanya tadi budaya-budaya korupsi dari zaman pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan adanya lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Lantas apakah korupsi kita atau korupsi Indonesia baik-baik saja? Atau apakah kita atau korupsi Indonesia sudah berkurang? Bagaimana menurut teman-teman mahasiswa sekalian? Nah, berdasarkan skor IPK atau Indeks Persepsi Korupsi, di mana IPK tersebut adalah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara, menurut Transparency International 2021. Nah, Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India, diikuti Kamboja, dan di peringkat kedua. Berdasarkan gambar di sini kita ketahui bahwa pada zaman Soeharto, IPK atau Indeks Persepsi Korupsi itu 27,2. Kemudian menjadi 20 tahun 98. Kemudian pada saat Pak Habibie menjadi 17, semakin menurun. Kemudian Gus Dur naik menjadi 19. Kemudian Megawati Soekarno Putri, IPK kita naik menjadi 22. Kemudian lebih tinggi lagi di periode Pak SBY menjadi 34. Kemudian di era Jokowi sempat naik menjadi 38, tahun ini menjadi turun kembali menjadi 37 di tahun 2020. Baik, sekian materi pada hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Adapun pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan. Baik, selanjutnya kuis akan diberikan setelah Anda menonton video. Sekian dan terima kasih. Untuk informasi selanjutnya silahkan dilihat di grup WhatsApp kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.